Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Iman terdiri dari dua perkara, yaitu rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan bersabar atas ujian atau musibah yang menimpa. Ketika berkumpul pada diri seseorang antara rasa syukur dan sabar, maka sudah sempurnalah imannya. Oleh karenanya Allah menggabungkan kedua sifat tersebut dalam firman-Nya, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi hamba yang selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Masjid Ni'matul Ittihad yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan rasa syukur yang kita rasakan. Bagaimana tidak? Kita di Jakarta, khususnya di Masjid Ni'matul Ittihad ini, dengan rasa aman dapat menghadiri salat berjamaah 5 waktu maupun Jumat. Bagaimana tidak kita diberikan rasa keamanan untuk menuju masjid, menunaikan perintah Allah yang 5 waktu maupun yang mingguan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan rasa syukur, karena kenikmatan yang Allah berikan itu sudah kita rasakan. Maka sangat terasa aneh ketika seorang hamba merasa dirinya selalu dalam keadaan susah, padahal Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang tidak pernah dia minta sekalipun. Kita rasakan bagaimana nikmat sehat, nikmat berkeluarga, memiliki rumah, ketentraman, semua nikmat itu ada pada diri kita. Bahkan diberikan nikmat jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nikmat-nikmat tersebut tidak kita syukuri. Padahal kalaupun kita mensyukuri nikmat Allah, akan kembali kepada kita. Bahkan kalaupun kita menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan pernah sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah kita sanggup menghitungnya.
Ma'asyiral muslimin, kalau saja kita duduk merenung berjam-jam, berhari-hari, mencoba menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, mungkinkah itu bisa kita hitung? Kami yakin, dan Allah sendiri yang menandaskan, la tuhsuha. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita terlalu sering kita rasakan sampai kita lupa bahwa ternyata nikmat itu sering kita rasakan, sehingga kita merasa itu adalah hal yang merupakan kewajiban Allah untuk diberikan kepada kita. Tapi kita lupa juga bahwa kita wajib bersyukur atas nikmat Allah. Seakan-akan yang memberikan nikmat itu adalah kewajiban Allah, tapi kita merasa tidak perlu wajib bersyukur kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menandaskan, wa asbaghi alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Allah telah menyempurnakan atas kalian nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir yang ada pada diri kita hari ini, kita diberikan mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, diberikan lisan untuk berkata-kata yang baik. Kita bangun tidur dengan selamat, kita mau tidur pun dengan selamat. Kita lupa bahwa itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita mau bangun tidur saja, kita lupa untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Seakan-akan doa tersebut hanya diperuntukkan bagi murid sekolah, baik itu murid sekolah dasar, SMP maupun anak-anak TPA. Padahal sekalipun mungkin doa tersebut anjuran dari Rasulullah, setidaknya kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk melek mata kita pada pagi hari ini untuk mencari rezeki. Harusnya itu yang kita syukuri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika nikmat yang terbesar yang kita rasakan itu kita lupakan, yaitu nikmat iman dan nikmat tauhid. Ternyata nikmat iman dan nikmat tauhid yang kita rasakan tidak lebih sebatas sebagai sebuah simbol. Nikmat batin yang kita rasakan, yaitu iman yang tertanam di dalam diri kita. Allah pernah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian melihat? Yuk kita melihat di dalam diri kita. Di saat kita berusia 40 tahun, Allah pernah mengajarkan doa di dalam firman-Nya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Seorang santri pernah bertanya, Bapak, bukankah doa itu hanya untuk orang-orang yang 40 tahun ke atas? Dan bukankah doa itu adalah doa Nabi? Kenapa kita membacanya? Pada saat itu kami menjawab, nak, memang doa itu adalah doa yang di dalam Al-Quran ketika manusia berumur 40 tahun dan diajarkan oleh Rasulullah di antara para rasul. Tapi di situ termasuk kita. Bagaimana tidak? Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, berikanlah kami ilham untuk terus bersyukur kepadamu. Nikmataka allati an'amta alayya, atas segala nikmat yang telah kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan, dan agar kami dapat beramal soleh. Tardahu, yang kau ridhoi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Ni'matul Ittihad yang berbahagia. Ternyata seusia kita
di usia 40 tahun ke atas masih tetap harus bersyukur atas segala nikmat. Karena apa? Karena di saat-saat tersebut kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan mengambil kita. Apakah dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan buruk, tergantung kita semua. Maka doa itu diajarkan kepada murid-murid TPA. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ada ujungnya. Dan masukkanlah kami, masukkanlah saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Karena apa? Karena ternyata rasa syukur kita yang kita tujukan kepada Allah tidak lebih besar daripada yang Allah berikan kepada kita. Dan itu patut kita introspeksi di dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan, dengan harta yang ada pada diri kita, dengan kesehatan yang ada pada diri kita? Pertanyaan itu hanya kita yang bisa menjawab. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kadang nikmat yang sehari-hari kita rasakan memang sering kita lupakan. Karena kita menganggap itu sebuah rutinitas. Padahal yang sehari-hari itu yang menurut kita kecil, besar di hadapan Allah. Bagaimana tidak? 1 menit saja Allah tidak berikan kita kesempatan untuk membuka mata kita pada saat kita bangun tidur, tersiksa. Atau 1 menit saja udara yang kita hirup Allah tahan sehingga kita tidak bisa menghirup. Berapa nilai oksigen yang harus kita beli? Kadang kita lalai dari itu semua. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah tentunya, kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Setidaknya kita mengucapkan hamdalah baik dalam keadaan kita mendapatkan nikmat ataupun kita mendapatkan musibah. Jangan hanya sekedar kita mengucapkan hamdalah di saat kita mendapatkan nikmat yang enak saja. Karena apa? Nikmat yang enak itu lebih banyak daripada yang tidak enak. Supaya apa? Supaya ketika kita akan menghadap Allah nanti, kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena rasa syukur itu tadi di awal akan kembali kepada kita sendiri. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah telah memaklumkan kepada kita, sesungguhnya la in syakartum, apabila kamu bersyukur, lazidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, apabila kamu melakukan kekufuran, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Mungkin kita enggak merasakannya langsung kontan di dunia. Allah berikan kita kesempatan, mau apa saja terserah. Sekaligus Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat nantinya. Semoga kita bukanlah hamba-hamba Allah yang kufur. Dan kita pergunakan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat berlebih di dalam harta kita, kita pergunakan untuk kepentingan diri kita. Bagaimana tidak? Ma'asyiral muslimin, kita tidak akan pernah lepas dari nikmat yang begitu, dan juga tidak akan pernah lepas dari musibah
yang akan kita hadapi. Agama Islam memberikan panduan kepada kita untuk senantiasa memegang dua prinsip, yaitu asyukru indan ni'am, bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi barometer ukuran kita, ukuran keimanan kita kepada Allah, yang nantinya kita akan berhadapan dan bersaksi di hadapan Allah. Karena apa? Antara nikmat enak dan yang tidak enak pasti akan kita hadapi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, bahkan buah-buahan yang kita panen. Maka wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, cukup dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap musibah yang kita hadapi mustahil Allah memberikan di luar kemampuan kita, karena Allah sendiri yang pernah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, di saat kita mendapatkan nikmat harta, tidak ada salahnya ketika kita memang ikut memeringankan orang-orang yang membutuhkan. Kalaupun kita tidak punya harta, setidaknya dengan senyuman. Harta yang kita miliki pada hakikatnya itu wasilah untuk mencapai ridho Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki pada akhirnya, yang kita anggap itu sebagai sebuah nikmat, justru menjadi azab bagi kita nantinya. Mampukah kita berlaku seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar ibn Khattab, ataupun Utsman ibn Affan? Mungkin jauh kita seperti itu, tapi setidaknya kita bisa mencontoh mereka. Kita implementasikan rasa syukur kita dengan apa yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika Masjid Ni'matul Ittihad sedang merenovasi dan membutuhkan biaya swadaya murni dari para jamaah, tentunya bukan perkara mudah. Kenapa diperlukan renovasi? Karena memang masjid ini sudah berumur cukup lama, perlu pembenahan. Kalau tadi panitia mengumumkan sudah sekitar 700-an juta yang terkumpul, jauh daripada anggaran yang ada, maka kita tunjukkan bukti bahwa kita sebagai seorang muslim yang peduli akan rumah Allah. Bukti, saya tidak punya banyak, saya punya 1000, cukup untuk mengantarkan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, akan Allah bangunkan rumahnya di surga. Bukan berarti kita harus membangun masjid, setidaknya kita ikut. Kalau saya tidak bisa temboknya, setidaknya saya pakunya. Kalau saya tidak bisa semennya, setidaknya saya pasirnya. Begitulah umat Islam perlu bekerja sama. Begitulah umat Islam dianjurkan menunjukkan rasa syukurnya di hadapan Allah. Agar apa? Agar kita tidak termasuk hamba-hamba yang dianggap kufur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ni'matul Ittihad yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita didik anak-anak kita, adik-adik kita, karena mereka adalah estafet bangsa ini. Mereka yang akan meneruskan, mereka yang akan memakmurkan masjid ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika masjid-masjid ini ramai dengan anak-anak, tidak ada kata pengusiran. Biarkanlah mereka kenal dengan masjidnya. Terlalu sangat disayangkan ketika masjid diisi oleh anak-anak, lalu pengurusnya dengan bangganya mengusir mereka seakan-akan berisik. Padahal lebih baik anak mengenal masjid daripada mengenal mal. 2 tahun lebih kita para orang tua dipusingkan, dijejali anak-anak kita dengan yang namanya gadget, dan hari ini terus berlanjut. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak bayangkan, anak-anak kita lebih asyik mahsyuk dengan dunianya, tidak mau kenal masjid. Mudah-mudahan kita akan diringankan hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup mendidik anak-anak kita hanya dengan menitipkan mereka ke pondok pesantren, tidak cukup menitipkan mereka ke sekolah-sekolah formal, dan tidak cukup menitipkan mereka ke tempat-tempat pengajian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.